فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 19 dari pembahasan fikih di bagian murajaah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala sanian, yaitu masih terkait dengan tata cara sholat jenazah. Yukabbiru fis sholati alal mayyit arba'a takbirat. Di dalam sholat jenazah bertakbir 4 kali. Wa yushra'u fi kulli takbiratin ma yali. Disyariatkan di setiap takbirnya yaitu amalan berikut ini. Pertama, at-takbiratul ula yukabbiru takbiratal ihram, melakukan takbiratul ihram, wala yaqra'u doa al-istiftah, tidak perlu membaca doa istiftah. Kemudian summa yasta'idzu billah, ia membaca a'udzubillah karena akan membaca Al-Qur'an. Wa yubasmil, masih ingat gak Abdul Fatah yubasmil apa? Iya, membaca bismillah. Wa yaqra'ul fatihata faqat, membaca Fatihah saja, tak perlu Al-Baqarah. Ya memang ya, tak sempat. Jelas Al-Fatihah saja, tak perlu surat-surat yang lain. Yang kedua, at-takbiratus tsaniyah, takbir kedua. Yukabbiru summa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalatal ibrahimiyah, yaitu dengan pola sholawat ibrahimiyah. Allati tuqalu fi tasyahudil akhir, yang diucapkan pada tasyahud akhir fi sholawat, di dalam sholat-sholat yang biasa itu. Kemudian at-takbiratus salisah, takbir yang ketiga, yaitu yukabbir summa yad'u lil mayyit, berdoa untuk orang yang mati, bukan kepada ya, tapi untuk. Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah wa waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyadu minat danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zaujan khairan min zaujih wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabr wa min azabin nar. Ada beberapa lafaz, ini salah satunya. Terkadang ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan di beberapa riwayat. Insya Allah tidak masalah. Kemudian at-takbiratur rabi'ah, di takbir yang keempat, dia itu yukabbir summa yusallim. Wa insya, jika mau juga ayyad'u qabla salam, mendoakan sebelum salam, fala ba'as, tidak mengapa membacakan doa-doa yang lain. Kemudian mahdzuratul janaiz, perkara yang terlarang di dalam urusan jenazah. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan ini doa diletakkan di keempat, tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan beberapa variasi. Yang seperti Allahumma ghufir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa shaghirina wa udhukrana wa unsana. Nah itu kata para ulama boleh diletakkan di keempat, bebas, istilahnya ini bebas. Dan ada beberapa lafaz, tidak masalah. Baik. Ya. Mahdzur yang terlarang. Yang terlarang dalam urusan jenazah. Bukan yang terlarang terhadap jenazah ya. Jenazah sudah tak mampu apa-apa. Baik. Yang terlarang di dalam urusan jenazah, pertama yahrumu
raf'us sauti bil buka, diharamkan untuk mengeraskan suara dalam tangisan. Menangis boleh, tetapi bukanlah dengan apa? Mengeraskan suara. Yang kedua, yahrumul julusu 'alal qabr, diharamkan duduk di atas kubur seseorang. Adapun duduk di area pekuburan tidak masalah. Ali pun duduk. Demikian pula Nabi bahkan duduk sebagaimana di beberapa hadis itu, hadis Ali, hadis Al-Bara' bin Azib, Nabi duduk tapi bukan di atas kubur seseorang. Kemudian yang ketiga, yahrumul masyu bin ni'al, diharamkan berjalan memakai sendal, memakai alas kaki bainal kubur, di antara kubur. Walaupun tidak menginjak atau melangkahi kubur orang, tapi ini area apa? Rumah kaum muslimin, jangan pakai sendal ketika di dalam rumah. Ini secara mudahnya macam itu karena Nabi melarang. Walaupun gimana dalam rumah sendiri boleh nggak pakai sendal? Biasanya kita mungkin pakai sendal yang biasa ya, biar tak sejuk. Kalau yang pengen pakai sendal, tapi rata-rata jelas kita tak suka tamu masuk rumah kita memakai alas kaki dia. Biasanya akan dilepaskan itu. Kemudian yang keempat, yahrumu as-shalah. Seandainya pakai tak lebih sesuai, tapi tak masalah ya. Yahrumu sholatu indal kubur, diharamkan sholat di pekuburan. Illa sholatal janazah. Iya, kecuali sholat jenazah. Fala ba'sa biha indal qabr, tidak mengapa sholat jenazah dilakukan di pekuburan. Liman lam yusalli alaiha qablu, untuk orang yang belum lagi menyolatinya. Kemudian yang kelima, yahrumu i'dadul walaim, diharamkan mempersiapkan kenduri-kenduri wal ata'imah ya. Kalau kita menemani di pekuburan, di alam kubur. menemani orang yang belum sholat. Tak mengapa, sholat jenazah diulang tidak mengapa, ma'ruf. Boleh aja itu. Ikut jamaah beberapa kali mendapatkan pahala itu tidak masalah. Karena dalil-dalil menunjukkan Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk apa? Menyuruh sahabat untuk menemani berjamaah dengan orang itu dan seterusnya. Ya. Kalau kita datang ke kubur, lepas kita solat dekat semua jenazah tu. Ada jenazah baru Apa dia dalam yang sudah lama. Para ulama berselisih pendapat. Apakah jenazah yang sudah lama itu disolati dan berapa jarak lama? Nah, mereka selisih pendapat banyak sekali. Tapi kalau kita sengaja, oh selama ini saya tak menyolati dia, kali ini saya menyolati dia, nah, itu tidak disyariatkan. Biasanya ini adalah untuk jenazah-jenazah yang baru. Adapun kalau kita tertinggal karena perjalanan jauh, baru sampai setelah beberapa hari, nah, itu boleh, tak masalah. Kita baru sampai di daerah situ, kita tertinggal dari acara itu karena kita sedang di luar negeri, misalkan, luar negara, misalkan, tidak mengapa. Kemudian mingki bali ahlil mayit, yaitu ahli keluarga si mati, ya tidak disyariatkan membuat itu, bahkan diharamkan. Tapi tetangga-tetangga itu yang disuruh Nabi untuk membantu membuatkan masakan, biar keluarga yang ditinggal mati itu sibuk dengan urusannya sendiri, bukan sibuk membuatkan masakan untuk orang yang datang. Boleh nggak keluarga itu masak untuk diri sendiri? Itu tak masalah, terserah. Masak untuk makan malam kah, makan siang, untuk diri sendiri itu biasa, tak masalah. Yang penting untuk yang di dalam rumah situ, anggota keluarga sendiri seperti biasa, masak seperti biasa. Bukan untuk membuat acara karena ada tamu datang, banyak tamu, dan saya siapkan beraneka masakan, itu yang dilarang. Wa da'watun nasi ilaiha, dan diharamkan untuk mengundang orang-orang
menghadiri makanan tadi, sengaja membuat acara. Karena ini kata Jarir, para sahabat bersepakat ini termasuk niyahah, termasuk apa? Meratap, sengaja berkumpul-kumpul, makan-makan di situ, seakan-akan membuat perayaan perkabungan. Tapi kalau sekedar orang datang, Rasulullah pun datang kepada orang yang ditinggal mati itu, berziarah ke ahli keluarganya untuk menyabarkan mereka, menghibur mereka, menasihati mereka. Seperti Rasulullah datang ke keluarga Ummu Salamah waktu itu, ya, tidak masalah itu. Bukan berniat untuk membuat acara kumpul-kumpul makan-makan. Wal ijtima'u 'inda ahli. Wal ijtima'u ya, betul. Wal ijtima'u 'inda ahli, berkumpul di situ, membuat acara perkumpulan makan-makan tak boleh. Tapi kalau sekedar datang untuk takziah, memang ini disyariatkan. Datang untuk takziah, menghibur orang yang ditinggal mati, kemudian membantu menyolati dan semacamnya, ya. Berkumpul, ijtima', berkumpul. Sengaja membuat perkumpulan. Tapi kalau sekedar untuk mengurus jenazah itu tidak masalah. Membantu untuk mengusung jenazah atau membantu mengkafani, memandikan dan sebagainya, insya Allah itu tidak masalah. Itu fardu kifayah, membantu keluarga yang sedang kesulitan tadi mengurus jenazah, ya. Kalau memang ternyata seperti zaman sekarang ada banyak yang minta duit, padahal keluarga sedang susah, lalu orang lain membantu, nggak apa. Namanya mau tidak mau memang yang mampu memandikan ternyata minta bayaran, ya sudah kita bayar dia, biar dia yang nanti ditanya Allah, ini fardu kifayah, wajib membantu, kenapa malah macam itu misalkan. Nah, kita bayar karena kita ingin segera keluarga itu jenazahnya dimandikan dan diurusi, tak apa, kita bayar aja. Memang lebih baik kita yang belajar dan kemudian kita yang membantu memandikan dan sebagainya. Iya. Khawatirnya dosa ya, khawatirnya. Karena ini fardu kifayah, bukan malah dipakai untuk cari bisnis menyusahkan orang. Dia yang wajib membantu, yang mampu wajib membantu. Ini wajib untuk membantu mengurusi jenazah itu, bukan malah menjadikan itu sebagai apa istilahnya? Hiraf, yaitu pekerjaan, mata pencaharian. Kalau diberi tanpa meminta tak masalah, tapi malah menyusahkan orang dengan tarifnya sekian. Dia yang wajib untuk yang mampu melakukan, dia wajib untuk melakukan amalan tadi. Amalan apa istilahnya itu? Fardu kifayah tadi. Khawatirnya dosa ya, membuat tarif-tarif macam yang tertulis di sebagian masjid itu, bayar sekian. Sudahlah, mereka kehilangan keluarga, ini harus kehilangan duit lagi. Nanti debt kolektor datang, ini bapakmu hutang sekian, Allah susah lagi, kasihan. Kemudian yang keenam, yahrumu israjul kubur, diharamkan untuk membuat pelita di pekuburan. Kalau sekedar menerangi jalan agar orang tidak salah jalan atau yang semacam itu, mau ke kedai malah ternyata sampai ke kubur mungkin takut dia. Nah, jalannya diterangi biar tahu ini jalan kemana, itu jalan kemana. Itu tak masalah. Tapi intinya kubur tidak boleh dibuat penerangan, dibuatkan penerangan di kubur-kubur itu. Bang, nanti gelap, para wali jalan susah. Di alam kubur, Rasulullah sudah menyebutkan kan, kubur-kubur memang gelap, tetapi dengan sholat, maka itu akan diterangi. Kalau emang mereka orang baik, insya Allah telah diterangi dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh, bukan lewat urusan apa ini, TNB dan apa itu, tak perlu. Au inaratuha bil kahroba, atau penerangannya dengan listrik, dengan karen itu. Awil bina'u alaiha, diharamkan membuat binaan di atasnya. Wa au tajsisuha, yaitu memakai semen atau pengeras-pengeras yang lain itu, pengeras bangunan. Awil kitabatu alaiha, atau menulis di atasnya, ya. Awil bina apa? Bina, membina.
Mungkin apa dibuat ada kubah-kubah, ada bangunan kecil atau apa. Bang, kasihan nanti wali kehujanan. Dia udah di bawah di alam kubur. Tak perlu pening masalah kehujanan atau tidak. Yang ketujuh, yahrumu dafnul mauta fil masajid. Diharamkan menguburkan orang-orang mati di masjid-masjid. Bukan malah sengaja untuk seperti itu, nanti diagungkan kubur itu. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jamaah tabligh, sengaja mereka menyuruh untuk orang-orang yang sudah level tertentu berangkat ke India atau Pakistan atau Bangladesh, pergi ke masjid yang di situ ada kuburnya, kemudian meminta-minta di kubur itu, tawaf di kubur itu, i'tikaf di kubur itu dan seterusnya, malah jadi syirik akbar, naudzubillah. Au albinaul masajidi alal kubur, atau membina masjid di atas kubur-kubur. Fahuwa min wasailis syirik, karena ini termasuk sarana-sarana kesyirikan. Membuka pintu kepada kesyirikan. Wasail jamak dari wasilah, yaitu penyampai atau penghubung atau pendekat. Asal dari wasilah adalah kedekatan. Akan mendekatkan kepada kesyirikan. Baik, kita habiskan muka surat ini min ahkami sholatil janais, termasuk dari ketentuan-ketentuan dalam sholat jenazah. Yang pertama, manfaatat hussolatu alal janazati fil masjid. Orang yang terluputkan dari sholat jenazah di masjid, sholla alaiha fil makbarah, maka hendaknya dia menyolatinya di pekuburan, di kubur orang tersebut. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu. Qabla dafni au ba'dah, sebelum dikuburkan atau setelahnya. Intinya adalah kita mengejar ketertinggalan kita. Berapa jarak ketertinggalan yang diperbolehkan? Nah, itu ulama khilaf banyak sekali. Sebagaimana dalam kitab Al-Mughni punya Ibnu Qudamah, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan setahun. Memang dalil tak jelas tentang masalah ini. Tapi intinya orang yang sudah ada niat untuk menyolati jenazah, dia dibagi tahu, ini ada kerabat yang meninggal, segeralah balik untuk menyolati. Ternyata perjalanan susah, misalkan karena menyeberang lautan. Insya Allah yang seperti ini dimaafkan. Tertinggal, ternyata sampai di sana 40 hari kemudian, tak mengapa insya Allah. Bukan karena sengaja-sengaja, nantilah hari raya baru saya ke sana, bukan begitu. Baik. Kemudian man adraka sholatal janazah, barang siapa mendapati sholat jenazah waqad sabaqahul imam, dalam keadaan imam telah mendahuluinya, bi takbiratin, dengan satu takbir, au aksar atau lebih, ya. Sabaqa mendahului, iya, masbuk yang orang yang didahului, orang yang tertinggal. Sabaqahul imam, imam mendahuluinya. Fa innahu yadkhulu ma'al imam, hendaknya dia masuk bersama imam, yaitu masuk untuk segera sholat bersama imam. Wa yukabir, dan bertakbir. Untuk dia sendiri berarti ini sebagai takbiratul ihram dia. Summa yaqra'ul fatihah, kemudian membaca al-fatihah. Summa idza kabbarul imam, kemudian jika imam bertakbir lagi, awintaha minas sholah, atau selesai dari sholatnya, qadha ma fatah, hendaknya masbuk ini membayar atau menunaikan apa yang luput darinya, alat tartib, dengan sesuai dengan urut-urutan, ya. Takbirah satu takbir, takbirah satu takbir. Wa yukhaffif, baik, hendaknya dia meringankan, iya, jangan sholat terlalu panjang dalam situasi yang imam sudah selesai macam itu. Mungkin orang sudah mau mengambil jenazah itu atau apa. Hatta la turfa'al janazah qabla ayyutimma sholatah, sehinggalah jenazah itu tidak diangkat, tidak diambil sebelum dia menyelesaikan sholatnya. Hendaknya, ya, namanya sholat jenazah, dia sholat menghadap jenazah, bukan jenazah sudah pergi dia masih di situ karena tertinggal. Maka jangan panjang-panjang sholatnya itu. Kemudian yang ketiga, as-sunnatu antuhmala al-janazatu alal a'naq. Sunnahnya adalah jenazah itu dipikul di atas leher-leher.
Anak leher, ya, unuqun. Anak leher. Yaitu di pundak-pundak. Ingda dhihabi biha, ketika membawanya pergi. Lil maqbarah, ke pekuburan. Idza tayassara dzalik, jika dimudahkan, pekuburan tak jauh misalkan. Dhahab pergi. Wa yajuzu hamluha 'ala sayyarah, boleh dia diangkut di atas kereta kah, pedati kah, lihat apa yang memungkinkan, yang dimudahkan, ya. Kalau bawa di atas kuda. Di atas kuda, itu para ulama memakruhkan, kasihan nanti dia, aduh sakit perut lah saya nih, udahlah saya mati. Kasihan nanti goyang-goyang. Lihat apa yang tidak menyusahkan jenazah itu. Toyib, pakai kuda jangan, pakai sepeda jangan. Jelas tak sesuai. Li ghardin sahih, untuk tujuan yang benar, matlamat yang benar, ya. Pakai kuda yang enak. Itu tak masalah. Lihat apa yang memungkinkan. Tentunya jangan dibuat di apa itu, entah disidai di atas onta. Ya sudah ada itunya kan, ada kerandanya. Lihat bagaimana cara mengaturnya. Mungkin onta sekedar menarik, di belakang ada pedati, ada semacam gerobak. Lihat apa yang memungkinkan, yang baik, sehingga jenazah tidak dikacau dengan goncangan-goncangan. Baik, kabu'dil maqbarah, contohnya adalah seperti jauhnya pekuburan. Kalau dipikul mungkin yang memikul nanti letih sangat, maka boleh pakai kendaraan-kendaraan. Yang terakhir, as-sunnatu fitiba'il janazah, sunnahnya di dalam mengiringi jenazah adalah al-masyu alal aqdam, berjalan di atas telapak kaki. Bang, boleh nggak pakai skateboard? Wow, macam mana itu nanti? Orang lain yang bawa, kita tinggal pegang kerandanya gitu. Oh, enak sangat tuh. Itu tidak beradab. Ini ibadah. Harus disertai kekhusyuan, bukan untuk bermain-main. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.